Oke, shalom semuanya. 3 hal di dalam keluarga yang selalu kita akan hadapi. Yang pertama adalah problem finansial ya. Jangan kira bahwa semua yang sudah mapan tidak akan mengalami problem finansial. Yang masih meniti akan mengalami, semua akan ngalamin. Dan kedua adalah masalah keluarga, hubungan. Dan kita percaya bahwa ada orang yang hidupnya harmonis, tidak kelihatan ada punya problem hubungan. Enggak ya, semua akan kita ngalamin problem hubungan. Dan ketiga adalah kesehatan. Jadi kadang-kadang pada waktu kita mengalami sakit problem, ternyata ada kebodohan kita yang kita nggak tahu. Knowledge itu penting sekali. Kita perlu yang namanya mujizat di dalam menyelesaikan problem keluarga ya. Tetapi kita perlu juga ada yang namanya knowledge atau pengetahuan. Nah, jadi saya nggak mau sampai saya sudah parah baru saya cari Tuhan. Gunanya apa iman seperti itu? Bukan karena kita ingin mujizat tersebut, bukan karena kita ingin mempraktikkan firman atau mempraktikkan iman, bukan. Tetapi pada waktu nanti ada problem yang besar, kamu punya muscle kamu punya urat di dalam keyakinan kepada Tuhan, ada atau tidak. Sama di dalam finansial, di dalam hubungan, di dalam kesehatan, ada yang namanya knowledge. Apa itu hubungan keluarga? Semua dari kita 99,999% atau bisa dikatakan hampir 100% menikah karena kenapa? In love, jatuh cinta. Pada waktu kita membangun keluarga didasari jatuh cinta, in love, atau tanda kerennya dalam firman Tuhan kasih, ada yang kurang. Pada waktu kita membangun keluarga, dasarnya hanya in love, dasarnya karena jatuh cinta, sebentar kalian akan rusak. Kita akan saling ribut. Kita manusia, tapi jangan sekali-kali keluar mulut bilang cerai. Tapi tiba-tiba ada Tuhan ngomong, jangan sekali-kali kamu bilang cerai. Dasar saya pertama kali adalah knowledge. Luar biasa. Sampai hari ini, Tuhan berkati dengan luar biasa. Pada waktu kalian punya problem di dalam keluarga, dalam hubungan, finansial, di dalam kesehatan, waktu problem itu terjadi, jangan mikir dulu, Tuhan tolongin aku. Dengan menangis ya, kamu takut dulu, kamu khawatir dulu. Jadi kalau ada problem kita lihat, dengan tenang kita mengatakan, ini problem dari mana? Respon kita apa di hadapan problem tersebut? Setelah kita menjadi tenang, kita analisa dan kita katakan, Tuhan ternyata ini salah saya. Ternyata problem ini adalah saya Tuhan, tapi saya nggak mampu dalam menyelesaikan problem ini. Pada waktu kita sudah tahu problemnya di mana, asal di mana, kalau kita bisa bereskan, kita bereskan. Kalau salah kita minta mengaku dosa kepada Tuhan. Tapi kalau kita udah nggak mampu lagi, baru kita katakan, Tuhan, saya nggak tahu harus saya bereskan bagaimana. Tapi Tuhan, saya percaya. Siapa dari kalian kalau punya anaknya mau makan sama kita, minta makan, terus nangis, Mami, saya mau makan roti, saya lapar. Tapi anak itu sambil nangis sama kita, mintanya. Gimana respon kita sebagai orang tua? Apa kita kan, yes, begini mesti caranya. Kalau kalian minta, mesti nangis dulu. Apakah begitu? Kalau kita melihat anak kita minta makan kepada kita nangis, justru kita semakin nangis. Kok anak kita bisa nangis, minta sesuatu sama kita? Sama juga respon kita, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan sambil menangis, gimana respon Tuhan kita? Apa katakan, yes, kamu kalau belum menangis makin kencang, saya belum kasih. Apakah Tuhan kita seperti itu? Enggak. Pada waktu kita minta seperti apa kepada Tuhan? Tuhan, saya tahu persis. Dikasih atau enggak dikasih, tapi saya tahu persis Allah kita adalah Allah yang baik. Pada waktu kita minta kepada Tuhan dengan hati yang bergembira, Allah kita pun bergembira. Kalau respon kita kepada Allah tidak kita perbaiki, kita akan berulang terus. Setiap kali punya masalah, menangis kepada Allah. Setiap kali punya masalah, gelisah kepada Allah. Setiap kali punya masalah, kita nggak percaya sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Iman kita akan muter di sini. Kita tidak akan naik tingkat di hadapan Tuhan. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membuat sungai di gurun pasir. Misalnya kita di gurun pasir, kita nggak ada air, tiba-tiba ada air nongol sedikit aja. Itu mujizat, benar-benar mujizat. Apalagi ada sungai yang mengalir di gurun pasir. Pada waktu kita percaya dan prinsip-prinsip itu sudah dijalankan, nggak mungkin tidak terjadi. Pasti Tuhan akan bereskan. Dan kita nggak perlu mengguncang-guncangkan surga atau mempergunakan iman kita. Saya beriman dalam nama Yesus, para benar mesti beres. Kalian dengan ngomong seperti itu, sebenarnya kalian sudah kalah loh. Karena kenapa? Iblis kalau di sebelah melihat, dalam nama Tuhan Yesus saya percaya akan itu beres. Kamu ngomong ini buat apa ya?
untuk memperkuat iman saya. Tapi kalau kalian mengatakan standar ini adalah yang terbaik, saya harus mendeklarasikan iman saya dengan kata-kata yang keras sekali bahwa saya percaya di dalam nama Tuhan, problem akan beres. Iblis di sebelah kalau lihat kita, dia akan bingung. Kenapa bingung? Kamu percaya atau nggak percaya? Biasanya kalau orang percaya itu tenang. Di dalam masalah kalian, di dalam problem kalian, Tuhan sudah taruh jawabannya di orang-orang. Bagaimana kalian untuk mencari, mengambil jawaban tersebut? Kalau kita katakan bahwa, enggak, jawabannya adalah di malam hari pada waktu saya berdoa sama Tuhan, saya baca firman, Tuhan akan berikan jawaban. Yes, Tuhan akan berikan. Tetapi mungkin kalian lakukan 3 tahun berdoa di rumah, Tuhan akan berikan. Kalau kalian bertemu dengan orang, kalian dengan humble, kalian dengan rendah hati, meminta nasihat daripada orang, mungkin dalam 2 minggu atau 3 minggu problem kalian akan selesai. Mau pilih mana? 3 minggu apa 3 tahun? Saya tadi sudah jelaskan ya, problem-problem dalam keluarga, ada problem finansial, hubungan, sama sakit penyakit. Tetapi kita juga perlu knowledge di dalam itu semua. Dan knowledge-nya ini itu ada di sekitar kita. Bisa aja kita setiap hari baca Alkitab, kita berdoa sama Tuhan, siang dan malam, Tuhan akan berikan, bukan Tuhan gak berikan. Tapi alangkah baiknya dan lebih cepatnya kita berkumpul untuk mendapatkan informasi sebanyak ini untuk kita bisa menyelesaikan problem kita. Tapi, ada tapinya ini. Terkadang dari kita, karena kita gak ngerti, kita datang berkumpul untuk dihukum. Yang seharusnya kita mendapatkan informasi itu menjadi cepat, yang harusnya efektif menjadi lebih lama lagi. Dan akhirnya kita berpikir, mendingan saya sendiri ya di rumah, saya berdoa. Nah itu berikan. Memang lebih kelihatannya lebih efektif kita sendiri. Tetapi karena kita nggak ngerti awalnya dan kita gagal di situ dan kita belum melihat bahwa sendiri aja lebih gampang, enggak. Kenyataannya segala informasi, segala jawaban kita itu Tuhan sudah sediakan di dalam anak-anak Tuhan yang lain. Oke?